Jadilah pohonmu sendiri, sebuah pengantar. Mengapa negeri ini rapuh? Karena banyak pohon beringin ingin jadi pohon jeruk, dan pohon jeruk ingin jadi pohon mangga. Gede Prama. Ayah bunda yang berbahagia, setiap anak lahir dengan membawa bibit unggul masing-masing. Anak yang memiliki bibit dokter, bila dirawat dengan tepat, kelak ia akan menjadi pohon dokter. Sementara anak yang menyimpan bibit penyanyi, jika dibesarkan dengan baik, kelak ia akan menjadi pohon penyanyi. Masalahnya, anak tidak lahir dengan stempel di dahinya, bibit insinyur, bibit balerina, bibit pianis, atau bibit arsitek. Namun syukurlah, mereka terlahir dengan petunjuk-petunjuk yang bisa kita baca. Anak berbibit penari mungkin sejak kecil langsung berjoget ketika mendengar musik. Anak berbibit pelukis mungkin selalu senang menggambar di mana saja yang bisa ia gambar, seperti kertas, meja, bahkan dinding. Dan anak berbibit peneliti mungkin kritis dalam bertanya sebab akibat suatu peristiwa dan senang meneliti apapun. Orang tualah yang harus pandai-pandai mengenali petunjuk ini. Sayangnya, kerap kali kita luput atau bahkan mengabaikan petunjuk-petunjuk ini. Anak dengan bibit penari kita paksa tumbuh menjadi pohon akuntan. Atau anak dengan bibit pembalap kita paksa menjadi pohon pengacara. Akibatnya, terciptalah akuntan atau pengacara yang tanggung. Karena memang bukan itu bibit unggul mereka. Ayah bunda, buku ini hadir agar kita bisa menghindari kesalahan semacam ini. Buku ini ingin membantu Anda menemukan bibit atau potensi unggul anak, sehingga kelak ayah dan bunda bisa berkata kepada anak-anak tercinta, jadilah, tumbuhlah sebagai pohonmu sendiri, nak. Dalam buku ini kita akan banyak berbincang tentang minat, bakat, potensi, dan potensi unggul. Mari kita perinci satu persatu, satu demi satu untuk memudahkan Anda mengerti buku ini. Minat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu. Gairah, keinginan. Dalam bahasa Inggris, kita mengenal istilah passion. Passion adalah minat kuat disertai keinginan yang juga kuat. Minat bisa lahir dari dalam atau dari luar diri seorang anak. Jika minat anak terhadap sesuatu tumbuh dari dalam, biasanya ia sendiri tidak bisa menjelaskan mengapa ia menyukai sesuatu. Kenapa ya? Pokoknya suka aja. Minat bawaan lahir. Inilah yang harus kita cari pada diri anak kita. Minat juga bisa lahir dari luar karena pengaruh lingkungan. Misalnya, seorang anak ingin menjadi pemain bola karena ia lahir di Indonesia, sebuah negara penggila sepak bola. Ayah dan pamannya penggemar bola, dan ia pun tinggal dekat lapangan bola.
Minat akibat pengaruh luar ini sebaiknya kita pisahkan agar anak tidak memilihnya, karena ini bukan bibit orisinal anak. Bakat adalah potensi bawaan lahir. Karena bawaan lahir, tidak ada bakat yang merupakan hasil bentukan. Bakat sudah ada sejak anak lahir. Setelah ditempa, barulah ia bersinar. Jadi, kalau anak kita tidak berbakat menjadi pemain tenis, akan sia-sia memaksanya berlatih terus-menerus untuk menjadi pemain tenis yang cemerlang. Bisa-bisa yang kita dapatkan kelak hanya petenis tanggung. Filosofinya, bila anak kita ditakdirkan berbibit mangga, jangan biarkan ia tumbuh menjadi pohon jeruk hanya karena jeruk sedang laris. Jangan biarkan anak dengan bibit guru menjadi pohon artis hanya karena profesi artis menjanjikan keberhasilan instan. Sayangnya, di Indonesia kita sering mengecilkan beberapa jenis bakat. Yang kita agung-agungkan biasanya bakat dalam bidang matematika, fisika, atau kimia. Bakat melukis biasanya kita anggap sekadar sampingan atau hobi. Padahal, jika seorang anak berbakat melukis, ya itulah bakat utamanya. Bayangkan apa jadinya Picasso bila dulu ia dipaksa kursus matematika mati-matian dan mengesampingkan bakat melukisnya. Apa Picasso akan tetap menjadi pelukis legendaris yang kita kenal hingga sekarang? Minat dan bakat atau potensi biasanya berhimpitan. Seorang anak berbibit penyanyi biasanya bersuara merdu dan cepat menghafal lagu. Suaranya itulah bakatnya, adapun minat adalah keinginannya untuk bernyanyi dan menjadi penyanyi. Namun, minat dan bakat juga dua hal yang berbeda. Anak bisa berminat terhadap sesuatu, tapi ia sebenarnya tak berbakat di sana. Minat adalah urusan hati. Ketika kita mengerjakan aktivitas yang diminati, kita biasanya senang. Saya senang main basket. Anda senang main basket. Namun bukan berarti kita berbakat basket seperti Michael Jordan. Banyak anak Indonesia yang merasa berbakat menjadi pemain bola. Padahal alat ukur bakat bukanlah perasaan. Perasaan hanya alat ukur minat. Bakat berhubungan erat dengan hasil. Anak yang berbakat basket, ketika diajari basket maka hasilnya akan signifikan. Anak yang berbakat matematika, ketika diajari matematika maka kemajuannya akan pesat. Untuk menilai seorang anak berbakat atau tidak dalam satu bidang, kita perlu penilaian dari seorang ahli dalam bidang itu. Potensi unggul. Banyak anak zaman sekarang yang memiliki bakat atau potensi lebih dari satu. Seorang anak bisa jago melukis, cemerlang bermain piano, dan pandai matematika sekaligus. Potensi unggul adalah potensi yang terbaik di antara semua potensi yang ia miliki. Potensi unggul inilah yang harus ayah dan bunda temukan dalam diri setiap anak. Dan dalam buku ini saya akan memperkenalkan dan membahas satu cara mudah untuk mengungkapnya, yaitu pemetaan potensi unggul.
Mari menyimak bab-bab selanjutnya agar ayah dan bunda semakin paham dan bisa mengarahkan potensi unggul dengan baik. Ada quote, kita mungkin tak bisa mempersiapkan masa depan bagi anak-anak kita, namun setidaknya kita bisa menyiapkan anak-anak untuk menghadapi masa depannya kelak. Franklin D. Roosevelt, mantan Presiden Amerika.